Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Guru Dian. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar pada materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat? Maka harus taat dan berperilaku terpuji. Coba amati keempat gambar ini yang berisi tentang pesan tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Gambar pertama, terlihat seorang anak laki-laki sedang sholat. Ia melaksanakan sholat tepat waktu karena ia tahu sholat merupakan salah satu sikap tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar kedua, terlihat kakak dan adik sedang mengerjakan PR dibimbing ibunya. Mereka bersungguh-sungguh mengerjakannya karena mereka tahu mengerjakan PR merupakan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri. Gambar ketiga, terlihat seorang guru bertemu muridnya di sekolah. Bu guru mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum." Dan muridnya pun menjawab, "Waalaikumsalam, Bu Guru." Nah, anak-anak, jika bertemu guru di jalan atau di mana saja, jangan lupa ucapkan salam duluan ya. Perilaku tersebut merupakan sikap tawadu. Dan gambar keempat, terlihat orang-orang sedang berada di kantor pos. Mereka mengantri mendapatkan bantuan berupa sembako. Perilaku tersebut merupakan sikap peduli terhadap sesama. Keempat gambar tersebut merupakan perilaku terpuji yang patut kita contoh. Anak-anak, ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap orang tua. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan seperti berolahraga, mandi, menggosok gigi, apalagi ya? Ya, betul, memotong kuku dan makan teratur. Tanggung jawab terhadap diri sendiri juga dengan giat belajar, baik di sekolah ataupun di rumah. Tanggung jawab terhadap orang tua
antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Siapa di sini sebelum berangkat sekolah pamit kepada orang tua? Masya Allah, hebat-hebat. Sebelum berangkat sekolah, pamit kepada orang tua, cium tangan orang tua, dan mengucapkan salam. Tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Tidak membuang sampah sembarangan. Bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Ketika di kelas, melihat meja dan kursi letaknya tidak beraturan, maka kita harus merapikan. Manfaat tanggung jawab. 1. Dipercaya, dihormati, dan dihargai orang lain. 2. Melatih diri agar disiplin. 3. Jalan menuju kesuksesan, dan sebagainya. Ayo kita amati dan ceritakan maksud kedua gambar ini. Gambar pertama, terlihat siswa-siswi sedang bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Dan gambar kedua, terlihat beberapa anak perempuan sedang membersihkan lingkungan sekitar. Mereka membersihkan sampah yang berserakan, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Kedua gambar tersebut merupakan contoh tanggung jawab terhadap lingkungan. Maka sikap kita selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Selanjutnya, ayo bernyanyi bersama-sama. Judul Perilaku Terpuji. Nada lagu Balonku. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertaubat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Tawadu berarti rendah hati, atau tidak sombong, atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Misalnya, ketika bertemu teman di jalan, maka jangan lupa 5S. 5S itu apa ya? 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Senyum. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian menyapa bisa dengan bertanya kabar, seperti apa kabar Adi? Jangan lupa juga bersikap sopan santun. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Agama Islam melarang umatnya menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Ibu mau tanya, ada yang tahu lawan dari tawadu atau rendah hati? Ya, betul.
Lawan dari tawadu atau rendah hati adalah sombong. Manfaat tawadu atau rendah hati. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari sifat sombong atau takabur. Mempunyai banyak teman. Hatinya selalu tentram dan tenang, dan sebagainya. Ayo kita amati dan ceritakan maksud kedua gambar ini. Gambar pertama, terlihat 3 orang anak begitu akrab. Mereka berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Gambar kedua memperlihatkan gambar padi. Ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah, ia berdiri tegap. Setelah berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Tawadu atau rendah hati seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Kalau sudah pandai, jangan sombong. Selalulah rendah hati. Kedua gambar tersebut merupakan contoh sikap tawadu atau rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Siapa di sini suka menolong teman? Katakan, aku suka menolong. Masya Allah, hebat-hebat. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Contoh sikap peduli. Menolong teman yang terjatuh. Menjenguk teman yang sedang sakit. Meminjamkan pensil atau pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Membantu kakek atau nenek menyeberang jalan, dan sebagainya. Manfaat peduli. Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendatangkan rasa kasih sayang antar sesama. Menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Maka sikap kita juga harus memperhatikan dan membantu orang lain. Ayo kita amati dan ceritakan maksud kedua gambar ini. Gambar pertama, terlihat seorang anak laki-laki menghibur temannya yang sedang menangis. Gambar kedua, terlihat seorang anak laki-laki memberikan bantuan berupa sembako kepada temannya yang kurang mampu. Kedua gambar tersebut merupakan contoh sikap peduli. Kesimpulannya, sikap tanggung jawab, tawadu dan peduli termasuk perilaku terpuji. Allah menyukai sikap ini. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Ibu mau tanya, siapa yang ingin dicintai Allah? Jika ingin dicintai Allah, anak-anak harus berperilaku terpuji ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.